Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Agus, Pak Fandi. Hari ini kita akan melakukan coaching, di mana Pak Agus sebagai coach-nya dengan Pak Fandi sebagai coaching-nya. Nah, saya sendiri nanti akan berperan sebagai supervisor. Nanti akan ada 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap supervisi. Nah, pada tahap supervisi nanti saya akan bertanya kepada coach tentang apa yang akan dia coaching, apa yang akan dia coachingkan nanti. Kemudian saya ingin menyampaikan rubrik penilaian pada sesi ini. Yang pertama ada 3 kompetensi yang akan dinilai. Yang pertama ada kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nanti akan dinilai apakah sudah dilakukan atau belum. Apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching atau belum. Nah, apakah sudah dilakukan namun belum sesuai. Nah, seperti itu. Nah, pada supervisi nanti saya akan berdiskusi tentang rubrik penilaian percakapan coaching, kemudian saya akan bertanya kepada coach tentang apa yang ingin dikembangkan. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Pak Agus terlebih dahulu. Iya Halo Pak Bu, Agus. monggo. Pak Agus sudah Iya siap? Bu, Pak Agus sudah siap untuk iya jadi Bu, coach hari ini? siap, Oke Pak siap Bu. Agus, kalau begitu yang pertama saya ingin bertanya dulu kepada Pak Agus, kompetensi coaching apa yang nanti Pak Agus ingin kembangkan? Dalam kegiatan coaching kali ini nanti saya akan mengembangkan itu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian Ya, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Ibu. ya ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan ya Pak Agus ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif ya? Iya. Kemudian pertanyaan bobot. Nah, kemudian kompetensi mana yang kira-kira yang secara spesifik Pak Agus ingin saya observasi? Kalau secara spesifik yang mau saya kembangkan itu adalah, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, gitu mungkin, Bu. Ya, oh itu ya Pak Agus ya. Ya. Itu kemudian saya ingin tanya kepada Pak Agus juga indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Pak Agus eh, tujuan pengembangan tadi, yang ingin Pak Agus kembangkan Mhm. tadi, indikator ketercapaiannya apa? Seperti itu. Eee, Harapannya itu atau tujuannya yang mau saya kembangkan, nanti Mhm. saya bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh coachi, coachi juga bisa menceritakan semua permasalahannya, apa yang sedang dihadapi dan kemudian, setelah menceritakan, harapan dari saya coach nanti, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan atau yang saya tanyakan, bisa menemukan solusi-solusi ataupun, jalan keluar dari permasalahan tersebut, seperti itu. Oke, baik Pak Agus. Kalau gitu, Pak Agus sekarang sudah siap untuk melakukan coaching. Nah, selanjutnya saya persilahkan Pak Agus untuk memulai coaching dengan Pak Fandi sebagai coachingnya. Silakan Pak Agus. Oke, iya. Assalamualaikum Pak Fandi. Waalaikumsalam Pak Agus. Ini ada apa ini Pak Fandi? Kayaknya ada pesen ya kemarin mau ngobrol atau cerita sama saya itu kira-kira ada apa Pak Fandi ini? Monggo. Oke Pak, ini saya mohon waktunya ya Pak ya. Saya pengen ya sedikit sharing dengan jenengan Pak terkait sedikit permasalahan yang membuat saya agak pusing minggu-minggu ini Hmm, Pak. iya iya iya.
Apa? Ada apa Pak Fandi? Ada apa? Silahkan. Mau cerita apa? Silahkan. Iya Pak. Gini Pak, jadi saya itu punya beberapa murid Pak. Itu akhir-akhir ini itu sering terlambat Pak. Sudah 4 sampai 6 kali terlambat turut-turut Pak. Nah, ini saya sudah beberapa kali memberikan treatment tapi masih saja terlambat. Jadi saya bingung nih Pak, saya harus bagaimana. Oh gitu. Jadi Pak Fandi itu ada kendala ataupun permasalahan sering terlambat dalam berangkat ke sekolah gitu ya Pak Fandi ya. Iya, itu Pak. Terus ini Pak Fandi, kalau boleh saya tanya nih, kira-kira yang Pak Fandi harapkan atau tujuan Pak Fandi dari kemarin pengen cerita, pengen ngobrol dengan saya, nanti harapan Pak Fandi setelah ngobrol dan cerita sama saya itu berharap seperti apa Pak Fandi? Harapannya saya menemukan solusi Pak, mendapatkan treatment terbaik atau perlakuan terbaik untuk anak saya agar anak-anak itu tidak terlambat lagi masuk ke sekolah gitu, Pak. Harapannya itu. Jadi harapannya nanti Pak Fandi bisa menemukan solusi bagaimana caranya agar tidak lagi terlambat gitu ya Pak Fandi ya. Jadi Pak, bisa. Oke Pak Fandi, kalau boleh saya simpulkan atau boleh saya tanya nih Pak Fandi, kira-kira dari permasalahan Pak Fandi ini kalau diukur atau dinilai kira-kira dari angka 1 sampai 10 ini posisi Pak Fandi dengan keterlambatannya itu kira-kira di angka berapa Pak Fandi? Poin 8 Pak. Memang sudah parah karena turut-turut. Ya, mungkin bisa diulang Pak Fandi, kurang jelas kayaknya. Kira-kira di nilainya itu di angka berapa Pak Fandi? Ya, kira-kira di angka 8 Pak, karena sudah parah. Anak-anak itu terlambatnya berturut-turut Pak. 5 kali berturut-turut Oh, gitu. terlambat. Oh, gitu. Berarti sekarang posisinya kalau dinilai, diukur dengan keseringan terlambat itu posisi di angka 8 ya. Terus kemudian yang Pak Fandi mau capai atau yang Pak Fandi mau harapkan nanti mau di angka berapa? Dari mungkin Ya, rencana-rencana turun yang Pak. mau Pak Fandi. Jadi kalau bisa 0, tidak ada keterlambatan lagi Pak. Pengennya, cuman kalau belum bisa karena mungkin harus bertahap, ya mungkin bisa di angka 2, angka 3, itu sudah bagus Pak. Oke, terima kasih. Oke Pak Fandi, kalau Oke, Pak. begitu dari cerita Pak Fandi tadi ada beberapa murid yang sering terlambat, bahkan dalam sepekan atau seminggu terakhir itu bahkan sampai 3 sampai 4 kali terlambat itu ya Pak Fandi ya. Ya ya. Kalau boleh saya tanyakan ini Pak Fandi, kira-kira itu kok bisa terlambat itu mempunyai kendala apa ataupun apa mungkin masalah-masalah apa dari murid-murid tersebut sehingga kok terlambatnya itu sering, mungkin apa bangun siang ataupun mungkin bagaimana gitu kira-kira problemnya atau kendalanya itu apa Pak Fandi? Sejauh ini Pak, kalau saya coba identifikasi, anak-anak itu terlambat karena memang
sering begadang, Pak. Jadi tidurnya itu larut malam sehingga bangunnya itu siang. Jadi gitu pasti ya. terlambat, Pak. Oke. Begadang, jadi kalau malam itu sering begadang dengan teman-temannya sehingga tidur larut malam dan bangunnya itu otomatis susah dan akhirnya kesiangan gitu ya Pak Fandi ya. Kalau selain Oke, betul, Pak. dari apa begadang itu kira-kira kendalanya apa lagi Pak Fandi? Ada enggak kira-kira kendala Ya, yang selama membuat ini murid itu terlambat? ya yang ada siswa yang terlambat tapi tidak berturut-turut itu, Pak. Itu ada yang mungkin ada kendala teknis, misalnya orang tuanya banyak bocor atau tiba-tiba sakit perut, pagi-pagi sakit gitu, terlambat itu ada, Pak. Tapi tidak sampai berturut-turut. Nah, kalau yang sampai berturut-turut terlambatnya itu memang faktor utamanya karena anak itu tidurnya larut gitu, Pak. Gitu. Terus kalau boleh saya tanya lagi nih Pak Fandi, dari murid yang terlambat tadi yang pertama mempunyai kendala tidurnya larut malam, terus kemudian ada kendala teknis di jalan, itu kira-kira yang sudah Pak Fandi lakukan atau yang mau Pak Fandi rencanakan itu kira-kira apa Pak Fandi yang bisa mengatasi agar murid tidak lagi terlambat, istilahnya kemudian atau agar murid itu tidak tidur larut malam, itu kira-kira Pak Fandi sudah melakukan apa atau merencanakan apa gitu Pak Fandi? Oke, Pak. Jadi memang selama ini saya sudah melaksanakan konseling individual, Pak. Jadi saya berikan konseling behavioristik pada anak-anak yang terlambat itu agar mereka bisa membuat kebiasaan baru agar tidak tidur larut malam begitu, Pak. Cuman yang namanya membentuk kebiasaan baru itu kan tidak mudah begitu, Pak. Perlu waktu agar mereka itu bisa beradaptasi dan bisa memiliki kebiasaan baru agar tidur tidak larut malam begitu, Pak. Cuman kemarin itu saya menyimak satu materi di BNN, Pak, tentang perkembangan anak usia SMA. Nah, di situ memang disebutkan bahwa siswa kelas 11 SMA itu memang sedang pada fasenya tidur larut malam begitu, Pak. Jadi anak-anak itu sebelum diberikan treatment untuk membuat kebiasaan baru, anak itu memang perlu diberikan pemahaman bahwa memang fasemu itu fase sedang tidur larut malam. Jadi gimana caranya biar kamu itu bisa cukup waktu tidurnya dan tidak terlambat saat sekolah. Apakah harus tidur siang sepulang sekolah atau seperti apa agar jam tidurnya cukup. Jadi mungkin perencanaannya saya bisa memberikan konseling lagi kepada si anak tersebut, memahamkan kepada mereka tentang perlunya tidur cukup di usia SMA kelas 11. Kemudian saya juga akan melibatkan orang tua rencana, Pak, untuk proses ini agar ada kontrol di rumah gitu, Pak. Oke Pak Fandi. Terus kira-kira dari rencana-rencana Pak Fandi tadi itu ada bimbingan konseling, terus kemudian mengajak komitmen, terus yang ada lagi rencanakan untuk apa istilahnya apa yang mungkin pembiasaan-pembiasaan yang baik di rumah, terus kemudian hal-hal yang lain yang sudah Pak Fandi rencanakan tadi, hal-hal yang baik, itu kira-kira untuk dalam waktu dekat ini nih, kira-kira yang bisa Pak Fandi laksanakan atau Pak Fandi terapkan itu mana kira-kira Pak dari rencana-rencana tadi Pak Fandi?
Yang pertama, saya akan melaksanakan pemberian pemahaman pada anak, Pak. Dan mereka itu bisa mendapatkan instruktur yang cukup sesuai usianya, Pak. Kemudian, saya juga akan melibatkan orang tua dalam proses pendampingan. Oke. Berarti rencana yang secepatnya mau Pak Fandi laksanakan yaitu untuk kegiatan atau mungkin adakan komitmen untuk tidur siang dan juga berkolaborasi dengan orang tua untuk ikut memantau murid-murid di rumah seperti itu ya Pak Fandi ya. Mungkin Pak Agus rencana seperti itu. Iya. Terus dari rencana itu kira-kira Pak Fandi, komitmen Pak Fandi atau mungkin apakah perlu juga apa istilahnya berkolaborasi dengan guru ataupun kepala sekolah agar rencana-rencana Pak Fandi tadi itu bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira komitmen apa yang mau Pak Fandi laksanakan ini? Mungkin Pak, jadi saya berpikir agar anak itu bisa terlepas dari terlambatnya, Pak. Jadi mungkin di awal saya akan susun rencana pelaksanaan layanan terlebih dahulu. Kemudian rencana tersebut akan saya komunikasikan dengan rekan sejawat untuk bisa diberikan umpan balik, barangkali ada tambahan atau masukan yang bisa diberikan teman sejawat atas rencana yang saya susun. Kemudian saya juga akan menyusun instrumen evaluasinya, Pak. Jadi agar nanti selesai saya melaksanakan layanan yang saya rencanakan, itu bisa evaluasi. Ikut ada hasilnya untuk pemantauan itu ya Pak Fandi ya. Oke Pak Fandi, kalau gitu kira-kira Pak Fandi itu membutuhkan waktu berapa lama untuk melaksanakan komitmen itu Pak Fandi? Oke, saya membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu ke depan, Pak. Jadi setelah 2 minggu nanti bisa evaluasi lagi, Pak. Rencana yang sudah saya jalankan, Pak. Oh gitu, oke. Oke Pak Fandi, terima kasih atas yang disampaikan tadi. Itu mungkin ya dari masalah-masalah Pak Fandi tadi, dari siswa terlambat ke sekolah itu dikarenakan atau indikasinya itu karena tidur terlalu larut malam, terus kemudian banyak begadang, dan kemudian juga kurangnya pemantauan dari orang tua. Terus kemudian Pak Fandi mau merencanakan untuk menjalankan program-program konseling dan juga ikut istilahnya komitmen untuk melaksanakan tidur siang dengan bantuan wali murid dan juga rekan sejawat untuk ikut memantau agar rencana-rencana Pak Fandi yang ingin diterapkan bisa berjalan dengan lancar. Gitu ya Pak Fandi ya. Oke, harus Pak Agus. Oke, kalau gitu sekarang gimana nih perasaan Pak Fandi setelah bercerita ini kira-kira bagaimana perasaannya? Alhamdulillah lega, Pak. Jadi saya yang ada rencana yang akan saya jalankan berkat ngobrol-ngobrol dengan jenengan. Gitu, Pak. Oke, gitu Pak Fandi. Mungkin nanti kita sempatkan ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi untuk menanyakan hasil dari rencana Pak Fandi gitu. Gitu ya Pak Fandi ya. Mungkin untuk percakapan hari ini kita cukupkan sekian dan sampai ketemu nanti 2 minggu lagi gitu ya Pak Fandi ya. Mungkin cukup itu, mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi Pak Fandi? Sudah cukup Pak, ini saya mau lanjut ngajar setelah ini. Atau duluan Pak Agus gitu. Oke.
Siap, siap. Monggo silakan Pak Fandi. Nggih. Oke, matur nuwun. Nggih. Sampun Bu Nining, Oh, monggo. oke Pak Agus, Pak Agus dan Pak Fandi tadi sudah melaksanakan coaching. Nah sekarang saya mau tanya sama Pak Agus nih, setelah Iya, Bu coaching tadi, Nining. apa saja yang sudah Pak Agus lakukan pada saat coaching? Ya. Dalam kegiatan coaching tadi saya sudah menjalankan sesuai alur tirta. Yang pertama adalah menanyakan tujuan, terus kemudian identifikasi dari masalah-masalah, terus kemudian menanyakan rencana-rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu. Oh gitu ya Pak Agus, sudah semua alur tita sudah dilaksanakan sama Pak Agus. Iya. Ya, kemudian saya ingin menyampaikan beberapa catatan. Mulai dari awal tadi Pak Agus sudah melaksanakan pembukaan dengan baik, sudah menanyakan kabarnya Pak Fandi, sudah semua sudah dilakukan, mulai dari apa namanya presence, kehadiran, ya kehadiran, kemudian apalagi mendengarkan aktif, Pak Agus juga sudah mendengarkan keluhan curhatan Pak Fandi dengan baik, dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah dilakukan. Alur tirta mulai dari tujuan sudah ditanyakan, kemudian identifikasi sudah ditanyakan juga, kemudian rencana aksi juga sudah ditanyakan dan alhamdulillah tadi si Koci sudah menyampaikan solusinya sendiri ya, sudah menemukan solusinya sendiri. Nah, itu semua sudah dilakukan Pak Agus, bagus sekali hari ini Iya, coaching-nya. Ya Pak Agus, kemudian saya mau tanya lagi Pak Agus, iya Bu. kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Agus kembangkan ke depannya berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Agus lakukan? Eh, yang mau saya lakukan terhadap diri saya pribadi tentunya itu ya tentunya lebih dalam lagi mempelajari tentang apa Mhm. mendengarkan aktif, terus kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot. Saya akan mendalami materi-materi itu lebih dalam lagi, serta juga mempelajari alur tirta dari tujuan, identifikasi masalah, terus kemudian rencana aksi sampai tanggung jawab. Harapannya dari belajar itu semua, saya bisa menggali dari permasalahan-permasalahan dari rekan sejawat ataupun di lingkungan saya tinggal, ataupun dari eh, kelompok-kelompok atau mitra yang saat ini sedang saya ikuti. Harapannya saya bisa menggali dari permasalahan itu, terus kemudian dari masalah-masalah itu nanti rekan-rekan itu bisa menemukan solusinya sendiri, seperti itu Ibu. Jadi saya juga berharap dengan mempelajari lebih dalam lagi nanti saya bisa mengembangkan intinya kepada rekan sejawat di sekolah saya saat ini, seperti itu. Oke, baik Pak Agus. Semoga harapan Pak Agus tadi dapat terkabul ya Pak Agus. Amin, Oke, amin, amin. ya, mengingat waktunya ini sudah hampir jam pulang, maka kita akhiri saja Pak Agus coaching hari ini. Nggih. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.